Ada berita gong lagi nih soal ijazah Jokowi. Nah, dari sini gue jadi makin yakin kalau ijazah Jokowi itu emang bermasalah nih. PT UN tolak banding UGM. Salinan ijazah dan transkrip nilai Jokowi tetap informasi terbuka. Jadi sebelumnya, Komisi Informasi Pusat atau KIP memutuskan bahwa salinan ijazah Jokowi dan transkrip nilai Jokowi merupakan informasi terbuka. Nah, kemudian atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID UGM mengajukan banding terhadap putusan KIP tersebut ke PT UN. Mereka keberatan kalau salinan ijazah Jokowi dan transkrip nilai Jokowi jadi informasi terbuka. Nah, kok lucu ya? Kalau emang Jokowi lulusan UGM dan ijazahnya asli, harusnya UGM tuh bangga. Lah kok malah keberatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, UGM ya terkait polemik keabsahan dokumen akademik Jokowi. Jadi langkah hukum UGM yang terus ngotot menolak membuka transkrip nilai dan catatan akademik alumni ke publik. Justru ini ya memperburuk citra kampus ternama seperti UGM. Nah, awalnya banyak masyarakat memahami alasan UGM menolak demi perlindungan data pribadi. Tetapi setelah Komisi Informasi Pusat atau KIP yang memutuskan data tersebut harus dibuka, harusnya selesai. UGM tinggal patuh ya, yaitu mematuhi putusan hakim dan memperlihatkan transkrip nilai Jokowi yang selama ini ditupin, tetapi malah mengajukan banding ke PT UN. Dan akhirnya PT UN pun menolak banding daripada UGM ini. Dan ini semakin memperkuat dugaan masyarakat selama ini, jangan-jangan memang UGM menutup kebohongan Jokowi ya. Nah, sekarang ya UGM tidak bisa berkutik lagi bahwa pengadilan PT UN walaupun UGM sudah melakukan banding, akademik yang dipertanyakan oleh masyarakat ya, ini harus bersifat terbuka untuk umum. Jadi UGM tidak ada lagi alasan untuk menutupi transkrip nilai yang diminta oleh masyarakat. Vonis Majelis Hakim PT UN yang menolak secara keseluruhan gugatan dari UGM atas vonis Majelis Hakim KIP pada tanggal 10 Maret 2026 tentang 20 dokumen yang terkait ijazah Jokowi yang harus dibuka oleh UGM ditolak secara keseluruhan. Ini merupakan sebuah kabar gembira karena apa? Karena sekarang sudah tidak ada pilihan lagi. Sudah tidak ada alasan lagi UGM harus membuka secara keseluruhan perintah dari Majelis Hakim KIP yang dikuatkan, yang baru kemarin putusannya, di mana termasuk skripsi, termasuk transkrip nilai, termasuk dari laporan KKN, termasuk ijazah Jokowi yang harus dibuka di depan publik melalui Bon Jovi sebagai penggugat. Ini menarik sekali sehingga kondisi atau posisi Jokowi saat ini begitu sangat tersudut. Nah, dengarkan video ini teman-teman semuanya, di mana ketika PT UN membuat vonis terkait gugatan dari UGM dan menolak secara keseluruhan gugatan tersebut. Simak videonya. Kita klik ya di sini nomor perkaranya ya. Ini di dalam sistem informasi penelusuran perkara langsung dari website resmi dari PT UN Jakarta. Mari kita klik di sini teman-teman semuanya. Di sini kita klik, ini adalah dari nomor registrasi kasus yang dilakukan oleh UGM. Nah, di sini kalian bisa baca pihak pemohonnya atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Universitas Gadjah Mada. Namanya adalah termohon Lukas Luarso, Leoni Lydia, Herman Ahmad Akhyar Mutakin. Nah, mari kita lihat di sini detailnya, detail putusannya teman-teman. Nah, kita klik di sini detail putusannya. Mari kita lihat di sini adalah dari data putusan. Mari kita langsung klik putusannya. Di putusan ini kalian bisa lihat bahwa mengadili menolak keberatan dan dari pemohon keberatan untuk seluruhnya. Jadi keseluruhan gugatan dari UGM itu ditolak tanpa terkecuali. Nomor 2, menguatkan putusan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 055/10 Romawi KIP strip PSI strip A garing 2025 ya, tanggal 10 Maret 2026. Nomor 3, menghukum pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp648.500. Nah, di video tersebut yang saya ambil dari channel YouTube saya, Sang Idealis. Nah, teman-teman, bagi yang belum melakukan subscribe dari channel saya, Sang Idealis, silakan untuk subscribe dan silakan ditekan lonceng pemberitahuan atau notifikasinya, biar ketika saya mengupload video baru, kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi. Saya lanjutkan. Konsekuensinya, jika putusan petun ini UGM melakukan pembangkangan atau tidak melaksanakan dari putusan petun, maka UGM harus menerima dampak yang tidak main-main. Salah satunya, silakan disimak, silakan dilihat teman-teman semuanya. Dia akan dikenakan pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana ancaman hukumannya adalah 1 tahun. Ya, ini dikenakan kepada rektor atau pemimpin UGM. Yang kedua adalah denda 5 juta. Teman-teman, sepertinya hukumannya ringan. Tetapi jika hukuman ini didapatkan, maka bisa jadi reputasi wibawa UGM akan hancur. Dan sekarang tinggal pilihannya, apakah UGM merelakan reputasi yang dibangun sedemikian rupa? Puluhan tahun UGM sudah berdiri dan menjadi kampus yang mempunyai nama besar di negeri ini. Bahkan bukan hanya di negeri ini, ratusan mahasiswa antri dari luar negeri untuk mendapatkan kuota kuliah di UGM. Dan apakah hanya untuk menutupi kebohongan, kepalsuan sang mantan presiden, UGM rela menghancurkan reputasinya yang begitu besar? Salam perjuangan. Kalau dikatakan misalnya UGM sudah mengatakan asli, kalau sebagai institusi pendidikan harusnya jawabnya begini, oh kalau begitu kami akan minta Pak Joko Widodo sebagai mahasiswa kami bersama saya dampingi untuk menjelaskan ijazah ini ke ruang publik. Harusnya begitu. Jangan langsung mengatakan asli tanpa menunjukkan aslinya. Itu asli tanpa ditunjukkan. Nah, sebajatinya yang dilakukan oleh institusi pendidikan, kami akan temui Pak Joko Widodo sebagai alumni kami biar bersama-sama kami tunjukkan. Nah, itu baru ada moral. Prof. Mahfud, kapan selesainya kasus ijazah ini? Saya nggak menyebut ijazah palsu, tapi ijazah Pak Jokowi, ya kan? Lalu dia mengatakan, dia balik bertanya, kalau menurut Pak Effendi, kapan? Saya bilang kalau menurut saya akhir 2035. Lama sekali, Bang. Loh, tapi ada logikanya. Anda menanyakan pada saya komunikasi politik. Kalau masuk ke kajian komunikasi politik, dia akan ikut harus naik turunnya politik. Anda mau bandingkan yang cepat. Ini wakil gubernur salah satu provinsi sudah jadi tersangka. Bangka Belitung. Ya kan? Jadi ini, nah saya balik bertanya, kalau menurut Prof. Mahfud MD kapan? Mungkin awal 2036 katanya. Sebentar, 2036 atau 2026? 2036. Kalau ini kebetulan kan ada lanjutannya. Roy Suryo sendiri dalam salah satu atau salah dua ya, atau mungkin salah tiga. Kalau yang dekat Solo salah tiga ya. Itu menyampaikan pendapat bahwa oke, kalau Bapak Presiden minta kami berhenti di kasus ijazah ini, kami oke. Tetapi kasus Gibran belum tentu. Nah, jadi maksud saya kok ada kalimat gitu ya. Jadi rupanya ini ada anak-anak sebagai ilmuwan mungkin ya. Kalau kita sudah masih dianggap ilmuwan begitu, masih ada kelanjutannya nih. Dan untuk membahas selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan anggota bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi, Lukas Luarso, dan Wakil Ketua Peradi Bersatu Lecumanan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Lukas terlebih dahulu. Pak Lukas, PT UN Jakarta ini kan menguatkan putusan KIP yang menyatakan sejumlah dokumen akademik Presiden ke-7 Jokowi merupakan informasi terbuka. Apa makna putusan ini bagi pihak Bonjowi? Ya, Bonjowi sudah memperkirakan ya, karena memang sebenarnya pesan kami ya, UGM itu hanya ingin mengulur waktu ya. Mengulur waktu agar tidak memberikan dokumen-dokumen yang kita minta. Gitu. Dari proses persidangan sejak di Komisi Informasi, bagaimana argumentasi-argumentasinya, dan kemudian ketika putusan KIP diterima, kita menang ya, diterima oleh KPU Jakarta, KPU Solo, dan KPU Pusat. Cuma UGM yang menolak, yang perlu melakukan gugatan banding. Nah, bagi kami putusan KIP itu sudah jelas sebagai lembaga yang diberi kewenangan terkait dengan informasi. Kalaupun satu dan lain hal putusan PT UN mengabulkan banding UGM, kami sih tidak akan merasa mempersoalkan ya, karena itu berarti ya PT UN sedang pilek gitu. Tapi kan kita akhirnya dengan argumentasi yang kuat, dengan bukti-bukti yang jelas, bisa meyakinkan hakim PT UN bahwa banding UGM itu memang tidak semestinya dikabulkan, jadi ditolak. Jadi kami tentu menyambut gembira di satu sisi, tapi di sisi lain juga agak sedih ya.
Jadi dalam arti begini, kok UGM begitu ya? Oke. Sebuah institusi pendidikan yang kredibel, universitas salah satu yang tertua, yang paling punya kredibilitas, ketika publik mengajukan informasi yang sudah jelas-jelas diputuskan terbuka, kok masih ngelawan gitu loh. Baik. Sebagai institusi pendidikan punya prinsip pemahaman pendidikan yang bagaimana membuka informasi, dan seperti yang disampaikan teman saya tadi, ini kan terkait dengan sistem negara demokrasi. Baik. Baik, Bung Lecumanan, bagaimana Anda memandang putusan ini? Sebenarnya terkait apa yang diputuskan oleh PT UN itu, kita itu semua ya masyarakat warga negara yang ada di Indonesia ini harus yang namanya mematuhi putusan pengadilan. Ya, tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak patuh terhadap putusan pengadilan. Cuman perlu saya sampaikan, ya kan, terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu, ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan kami. Kami ketika disandingkan ada proses gelar perkara khusus di tingkat Polda Metro Jaya, juga Dirkrimum telah memberikan kesempatan kepada para terlapor untuk melihat. Jadi kami tidak ada masalah terkait dengan publikasi, ya kan, terkait dengan putusan yang sudah menjadi putusan pengadilan yang kemudian mengharuskan untuk dipublikasi, silakan. Kami tidak pernah ada keberatan, Mbak, gitu loh. Ya kan? Jadi ini sudah berlangsung sekian lama, kami sama sekali tidak ada keberatan. Baik, jadi tidak ada masalah soal publikasi ya, Bung ya. Baik, Pak Lukas, Nggak ada masalah. Tidak ada keberatan dari kami. Oke. Tentu publikasi itu satu aspek ya, artinya satu proses yang jadi alih-alih hanya memberikan menurut versi pendukung Jokowi kan salinan ya, anti siapa itu tadi. Nah, kenapa tidak dijelaskan aja Jokowi menunjukkan itu, dan kemudian dibentuk tim panel ahli yang independen ya, yang tidak memihak kedua belah pihak untuk bisa memeriksa. Nah, itu satu, atau yang kedua, atau digabung 1 dan 2 itu selain diteliti oleh tim independen, juga Jokowi menunjukkan bukti-bukti dokumen-dokumen yang terkait, yang relevan dengan didapatkannya ijazah itu. Seperti yang kami minta di KIP, kita minta sekitar 20 dokumen untuk memastikan bahwa proses mendapatkan ijazah itu melalui proses yang benar dan sah. Nah, artinya sebenarnya kami tidak punya sentimen soal palsu atau asli, tapi sentimen kami adalah ini kontroversi yang sudah berlarut-larut. Ini hanya bisa ditunjukkan dengan bukti, evidence base. Nah, bukti itu makanya kita ajukan ke Komisi Informasi Publik. Nah, UGM yang kami sayangkan itu mestinya bersama-sama dengan kami memberikan penjelasan ke masyarakat. Jadi apa yang kami minta ditunjukkan saja juga di sidang informasi. Kita kan meminta misalnya ini ya, transkrip nilai, KAS dan KHS, kemudian kopi anskripsi, surat tugas pembimbing, berita acara sidang tugas akhir, SK yudisium, buku wisuda, permintaan legalisasi ijazah dari KPU dan permintaan verifikasi ijazah, kan beberapa SOP. Nah, kalau itu ada, tidak harus semua ya, 80-75% ada, itu kan selesai persoalan, terjawab. Dan UGM tidak harus melakukan banding dan sebagainya yang seolah-olah ingin mengulur waktu atau ingin mengubur isu ini gitu. Baik. Tadi disampaikan oleh Pak Lukas, Bang Lecumanan, masih tidak ada sentimen palsu atau asli dalam putusan ini begitu ya. Dan masih banyak desakan yang meminta Pak Jokowi untuk tunjukkan saja nih ijazahnya ke publik, dan ini akan menghentikan kontroversi yang terjadi terkait dengan ijazah. Apa hal ini akan dilakukan? Ya, tidak tahu, itu mestinya cara Pak Lecumanan, silakan Pak. Oke, begini Bang Lukas, ya kan saat ini ijazah asli baik itu SMA maupun S1 itu sudah disita oleh kepolisian dan sudah diserahkan kepada kejaksaan. Karena kenapa? Ada laporan kami terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan Roy.
ya kan, sehingga barang bukti itu saat ini berada di tangan kejaksaan, ya kan. Kalau untuk saat sekarang kami kan nggak bisa ngambil karena kami berharap proses hukum berjalan di pengadilan dulu, ya kan. Proses yang yang kuat dugaan kami ada tindak pidananya, ya kan. Nah, yang kalau saat ini kemudian kami harus dipaksa untuk mengambil, saya rasa tidak tepat. Masa kami minta lagi dari jaksa? Sementara sudah disita melalui apa? Penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan melakukan penyitaan barang-barang tersebut yang saat ini ada di kejaksaan. Gimana caranya, Bang Lukas? Kami harus meminta dari pihak dari pihak kejaksaan. Karena kan perkaranya sudah bergulir. Ya kan, sudah ada nomor perkara terhadap Roy Suryo, juga terhadap Dr. Tifa. Malah Dr. Tifa akan disidangkan tanggal 6 Agustus ini gitu loh, Bang Lukas. Nah, gimana coba saya tanya, gimana saran Bang Lukas? Ya kan, sementara kami punya barang sudah ada di kejaksaan. Ya, silakan Bang Lukas. Ya, menurut saya ini memang sudah a little bit too late ya, sudah agak terlambat karena kan persoalannya begini. Yang disidangkan saat ini kan sidang pencemaran nama baik, jadi bukan ijazah yang dipersoalkan ini sidang ini. Dianggap mencemarkan nama baik, seharusnya sebelum Jokowi melaporkan pencemaran nama baik, Jokowi melakukan apa yang saya sampaikan tadi, dua hal itu tadi, menunjukkan ke publik dan membentuk tim, untuk dibentuk tim independen, serta menunjukkan juga dokumen-dokumen terkait. Nah, kalau itu dulu dilakukan tidak perlu ada. Nah, kalau itu terbukti semuanya valid, asli, kan orang juga akan maklum lah kalau Jokowi kemudian melakukan gugatan laporan pencemaran nama baik. Nah, ini barang yang dipersoalkan belum jelas, tapi kok orang sudah dituduh melaporkan pencemaran nama baik. Nama baik siapa yang dicemarkan kalau ijazahnya belum jelas, kan itu. Oke, tanggapannya gimana, Bung? Sudah jelas lah, Bang Lukas. Bang Lukas, UGM sudah nyatakan itu produk mereka. Ada silsilah Pak Jokowi berkuliah di UGM, ya. Kemudian ada teman-temannya, kan Bapak lihat ada 16 orang yang sudah datang ke rumahnya yang bahwa Pak Jokowi nyampaikan, mohon maaf ya, agak kemungkinan ini agak merepotkan karena akan disidangkan. Masa begitu banyak bukti-bukti, sementara yang disita pun udah 700 bukti, Bang Lukas. Masa kita nyatakan lagi itu palsu? Itu gimana sih metodenya itu? Kan bingung saya, Bang Lukas. Artinya gini lah, kalau Bang Lukas bersikeras untuk melihat, kita nanti Bang Lukas waktu sidang di pengadilan itu sudah ada itu barangnya, ya kan? Jadi Bang Lukas datang ke pengadilan yang terkait dengan Dr. Tifa disidangkan, ya kan? Bang Lukas datang biar Bang Lukas bisa lihat secara jelas, karena di gelar perkara terlapor ini sudah dikasih lihat aslinya. Tetapi keluar daripada sidang ruang gelar perkara khusus, mereka nyampaikan juga yang asli itu adalah palsu. Itulah persoalannya, makanya permasalahan di polisi ini diteruskan sampai ke kejaksaan, dari kejaksaan diteruskan ke pengadilan, gitu loh Bang Lukas. Jadi jangan dibuat statement-statement yang seolah-olah membuat kami itu seolah-olah udah too late gitu. Nggak ada yang too late. Ya kan, dulu waktu Kurnia datang ke tempat Pak Jokowi, ya kan, masuk ke rumah Pak Jokowi juga dikasih lihat kok, Bang. Kalau Abang datang secara personal waktu sebelum ada masalah hukum ini, kita kasih lihat juga kok, Bang Lukas. Nggak ada yang sulit. Ini cuman memang dibuat, ya kan, seolah-olah ada perbuatan memalsukan, menggunakan, menjadi pejabat publik, itu aja, gitu loh. Tapi kita jangan lari ke sana. Kita lari ke penegakan hukum. Kalau memang Bang Lukas sudah menang gugatan pengadilan PT-UN, ya silakan lakukan eksekusi. Nantinya juga pihak daripada termohon akan memperlihatkan. Itu kan nggak masalah, ada proses kok semuanya. Silakan ditempuh aja prosesnya, gitu loh maksud saya. Oke, silakan Pak Lukas, tanggapannya. Yang Anda sampaikan itu, argumentasi Anda itu, Anda harus bisa membedakan antara testimoni dan bukti ya. Yang disampaikan UGM, kemudian supposedly kawan-kawan Jokowi, itu testimoni. Nah, dalam urusan dokumen, itu tidak bisa hanya testimoni. Kalau kita pakai analogi yang sering dipakai pendukung Jokowi, nah kalau Bank Indonesia sudah menyatakan misalnya uang palsu itu asli, ya selesaikan. Bisa saja oknum Bank Indonesia itu juga terlibat dalam proses itu. Jadi harus ada bukti, sekali lagi, bukan hanya testimoni. Yang dilakukan UGM, bahkan ketika sudah kita gugat ke KPI, itu hanya selalu memberikan testimoni. 2 kali Rektor UGM memberikan press conference, itu testimoni, tidak menunjukkan apapun. Kembali saya bilang tulis itu, atau bisa begini juga, walaupun persidangan pencemaran nama baik ini sudah berjalan, Jokowi bisa kok mencabut dulu maksimal dan meminta
bukti ijazah dan dokumen-dokumen lain. Nah, kemudian dia menunjukkan dokumen-dokumen itu dan disertai tim independen, itu barangkali bisa juga. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit. Sulit dalam arti begini, ini harus menunggu 2 tahun, dan akhirnya UGM juga mengulur waktu, toh kalah juga gitu loh. Karena saya kira ini yang ditentang UGM itu bukan masalah asli palsu dokumen, tapi masalah sikap ya, keterbukaan informasinya itu loh. Kita menggunakan keterbukaan informasi itu karena memang kita 32 tahun di era Orde Baru itu kan tertutup, negara otoriter. Nah, masa semangat reformasi itu masih coba ditutupi gitu loh. Kenapa nggak dibuka saja? Apa salahnya kalau asli nggak ada yang perlu dipersoalkan kan? Kalau asli. Oke, silakan, Bung Licomonan. Tadi tidak cukup hanya testimoni saja gitu. Makanya kan dalam sidang nantinya di pengadilan itu akan ditunjukkan seluruh alat bukti, ya kan, masa kuliah, pembayaran SPP dan lain-lain itu sudah disita. Makanya pihak UGM tidak bisa memperlihatkan. Karena kenapa? Sudah disita oleh kepolisian. Makanya perkara ini harus digulirkan dulu di pengadilan. Nanti pengadilan akan menunjukkan secara publik. Karena pengadilan ini terbuka untuk umum, bukan tertutup ya. Ini pengadilan terbuka untuk umum. Makanya Bang Lukas ke sana nanti. Tanggal 6 datang, lihat, dengarkan yang namanya dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Kemudian ikuti, Pak Jokowi kan akan diperiksa di sidang tuntutan pidana itu, ya kan, pelaporan pidananya beliau. Nah, otomatis nanti seluruh alat bukti itu akan diperlihatkan. Bang Lukas datang ke sana, lihat nanti. Karena ini terbuka, kali ini terbuka untuk umum. Ya, jadi tidak ada yang kami tutup-tutupi. Untuk apa kami tutupi? Untungnya pun nggak ada, Bang. Iya, kalau tidak ada untungnya bilang pada UGM, ngapain UGM untuk nutupi? Sebenarnya kami simpel saja ya. Tapi gini ya, saya ingin menegaskan sekali lagi, sidang yang sekarang berlangsung mengadili Dr. Tifa dan Roy Suryo itu bukan sidang soal keaslian atau kepalsuan ijazah. Itu sidang pencemaran nama baik. Sidang itu tidak valid sebenarnya untuk menguji keaslian atau kepalsuan dokumen. Karena bukti-bukti yang disita kepolisian itu kebanyakan kan bukti-bukti soal pencemaran nama baiknya. Kebetulan saya sudah membaca BAP-nya Pak Jokowi ya, dan pertanyaan polisi pada Pak Jokowi itu soal siaran-siaran YouTube, TV dan sebagainya yang menyangkut bagaimana proses pencemaran nama baik itu terjadi. Tapi tidak pernah ada penelitian soal dokumen-dokumen ijazah dan dokumen-dokumen menyertainya. Makanya harus dipisahkan ya. Penelitian dokumen itu harus melalui pendekatan sains, bukan pendekatan hukum. Pendekatan sains adalah tim ahli yang menguasai forensik dokumen, itu ditunjuk baik oleh pengadilan atau oleh tim independen kepolisian ya. Nah, mereka yang meneliti dulu. Nah, hasil penelitian itulah yang dipresentasikan di pengadilan. Baik. Sementara dalam pencemaran nama baik kemudian belum sudah menunjukkan asli ini ijazahnya, ya repot karena tidak ada mekanisme untuk menguji itu. Satu-satunya yang menguji kan polisi. Tapi kan kita tahu situasi Indonesia 10 tahun terakhir ini, polisi itu memihak siapa. Makanya ada olok-olok di kalangan masyarakat, ada parcok gitu kan. Jadi ya diduga tidak independen juga. Jadi saya mengatakan ada 4 hal yang membuat Jokowi itu agak ragu-ragu ketika dia harus step down, harus turun dari pemerintahan. Apa 4 itu? 1, dugaan korupsi. Yakin? 2, dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Yakin? Yang ketiga adalah legacy dia yang harus diselesaikan. Misalnya proyek-proyek besar seperti IKN, kereta cepat dan lain sebagainya yang sudah diijon duluan. Yakin nggak? Makanya dia ngotot agar proyek itu tetap berlanjut. Nah, yang keempat adalah bangunan dinasti politik dia. Kalau ijazah ini terbukti dan rakyat Indonesia paham bahwa selama ini mereka dibohongi, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya tidak memprovokasi, tapi ini menganalisis. Mungkin nggak terjadi penjarahan? Seperti yang dialami oleh para anggota DPR hanya karena joget-joget aja. Bayangkan, joget-joget aja itu dijarah rumahnya. Bagaimana kalau rakyat tahu bahwa ijazahnya benar-benar palsu? Lalu kemudian muncul deploy uang besar-besaran. Ada lawyer
Tapi lawyer bukan guru kami yang mengatakan bahwa ada tawaran 100 miliar. Saya nggak tahu benar apa enggak. Allah wallahu alam ya. 100 miliar agar ini bisa diselesaikan. Memang tidak ada godaan-godaan terhadap orang-orang yang dari 8 itu. Ada. Dan saya mendengar sendiri dari yang bersangkutan. Tapi saya nggak sebut nama. Nggak etis kan? Bayangkan. Salah satunya adalah umroh. Bayangkan. Umroh. Di sana sudah ditunggu. Oleh transaksinya di bukan maksudnya ya itu untuk negosiasinya diajak umroh dulu. Oh iya nanti gitu. Cashback kanunya transaksinya di ya, sana gitu ya. Tetapi halalan thayyibah gitu tapi kan, dia tidak cerita sampai ke sananya kan. Cerita cuma umrohnya doang. Dia kaget loh kok pas di sana bisa masuk raudoh mudah sekali. Wah, hebat sekali kan orang itu kan. Bisa masuk raudoh berlama-lama padahal biasanya kita antri kan. Kalau nggak ada ini banyak, wah nggak bisa. Bayangkan, Jokowi itu bukan satu orang. Ada berapa dokter? Bukan satu. Bayangkan. Anda nggak mikir kan bahwa sosok Presiden Jokowi itu bukan satu orang. Ada beberapa orang. Gila kan kita? Makanya Rocky pernah mengatakan, mungkin saja ijazahnya asli tapi orangnya yang palsu. Gitu. Tweet Dr. Tifa itu mengatakan kalau misalnya ijazah yang di-spill ke publik sekarang ini, yang kacamata itu, dia jadi presiden pada tahun 2014, maka mukanya tidak seperti Jokowi sekarang. Mukanya akan lebih ganteng, ada kumisnya, ada kacamatanya. Dan gagah orangnya. Bayangkan, itu yang foto di ijazah, belum lagi foto yang wisuda. Foto wisuda orang yang berbeda juga. Karena hidungnya lancip, berkumis, bibirnya tebal, beda sama Jokowi yang sekarang. Mulai tertarik. Makanya saya sarankan kepada Prabowo bikin fact finding, independent fact finding untuk meneliti latar belakang Presiden Jokowi itu siapa sesungguhnya. Guys, kasihan juga pimpinan Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta sekarang ini. Semakin mempertontonkan dirinya sebagai barisan figur-figur yang dipertanyakan integritasnya, dan atau barangkali ingin terus saja mempermalukan Pak Jokowi di mata publik. Kenapa saya katakan seperti itu? Kemarin kan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh materi permohonan banding mereka atas putusan Komisi Informasi Pusat. Kan KIP memutuskan UGM wajib membuka seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh publik, atau setiap warga negara yang membutuhkan dokumen tentang Pak Jokowi selama kuliah di UGM tidak boleh ditutupi atau dianggap rahasia oleh pimpinan UGM. Itu kan putusan lembaga yang berwenang. Kenapa masih banding lagi? Dianggapnya para hakim sekarang ini masih bisa bermain-main. Nggak bisa. Kita tahu UGM itu sumber akademisi, ahli dari berbagai disiplin ilmu di Indonesia ini. Salah satu sumbernya dari UGM. Apalagi hanya sekedar hukum tata usaha negara, administrasi publik, tata negara. Hanya sekitar itu kan. Dan KIP adalah lembaga publik yang berwenang untuk itu. Kalau sudah memutuskan, kok dilawan lagi? Di mana ini? Ahli-ahli dari UGM dipermalukan pada akhirnya oleh pimpinan UGM sendiri yang sekarang ini. Itu kira-kira ya. Apa motifnya ini? Silakan komen. Tapi kalau menurut saya minimal 2. Pertama, ingin terus mempermalukan Pak Jokowi di publiknya sendiri, di bangsanya sendiri, di rakyatnya sendiri. Kok bisa? Iya. Karena Pak Jokowi ini kan kita yakini pernah kuliah di UGM.
pernah kuliah di UGM. Sekali lagi, beberapa orang teman atau mengaku teman kuliahnya adalah teman saya juga. Jadi UGM tinggal buka itu, tunjukkan ke publik. Nah, kalau dia tidak tunjukkan juga, artinya memastikan bahwa Pak Jokowi terus dicurigai sebagai tidak pernah kuliah di UGM atau tidak berijazah di UGM. Gitu kan? Sehingga ya, warga bangsa ini akan nyatakan, wah ternyata Pak Jokowi tidak pernah kuliah di UGM atau tidak menggunakan ijazah asli dari UGM atau tidak punya ijazah dari UGM. Gitu kan kira-kira? Yang mempermalukan ini UGM sendiri. Gitu. Jadi kalau saya jadi Pak Jokowi, saya tuntut UGM. Silakan buka itu. Kan KIP sudah mewajibkan buka seluruh dokumen saya. Gitu kira-kira. Tapi UGM terus saja menutupinya. Sekali lagi, ini mempermalukan Pak Jokowi. Kedua, ini kan menunjukkan diri sebagai orang atau figur-figur pimpinan yang tidak profesional. Dokumen kemahasiswaan dan rekor akademik Pak Jokowi kan harusnya bisa ada itu. Mulai dari pendaftarannya, masuknya di UGM, nomor registrasi kemahasiswaan, perjalanan kuliahnya, sampai tulis skripsi, KKN, serta nilainya. Ada di sana kan? Kalau tidak ada, itu artinya UGM tidak patuh pada aturan administrasi, khususnya di kampus. Ataukah Pak Jokowi atau dokumen Pak Jokowi hilang? Kalau hilang, kenapa hanya Pak Jokowi yang dihilangkan dokumennya? Yang lain kan masih ada. Atau seluruh dokumen seangkatan Pak Jokowi itu sudah pada hilang? Nah, ini harus dijelaskan secara baik oleh UGM. Tapi kalau tidak mampu menjelaskan itu artinya, sekali lagi kembali pada poin yang pertama, UGM mempermalukan Pak Jokowi. Ini harusnya ya minimal Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi itu memberi sanksi pada pimpinan UGM sekarang ini. Atau secara lebih khusus pejabat-pejabat yang terkait dengan dokumen Pak Jokowi. Itu tidak boleh mempertahankan pimpinan perguruan tinggi atau pengelola perguruan tinggi yang tidak profesional dan hanya mempermalukan mantan presiden kita 2 periode, Pak Joko Widodo dan keluarganya.